Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sinta Bella. Di sini saya akan menjelaskan metode pendidikan. Metode pendidikan adalah berasal dari bahasa Yunani secara etimologi bahasa. Kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hados. Meta artinya melalui atau melewati, dan hados berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqah yang berarti langkah-langkah atau strategi yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut method yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Ayat-ayat tentang metode pendidikan sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Adapun kandungan dari surah Ali Imran ayat 159 adalah pertama, para ulama berkata Allah memerintahkan kepada nabinya dengan perintah-perintah ini secara beransur-ansur. Artinya Allah memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapat maaf, maka Allah memerintahkan beliau untuk meminta maaf atas kesalahan mereka terhadap Allah. Setelah mereka mendapat hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dapat dipercaya. Para ulama berkata, kriteria orang yang layak untuk diajak musyawarah dalam masalah hukum adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ajaran agama. Dan dicerita ini jarang sekali ada kecuali pada orang yang berakal. Hasan berkata, tidaklah sempurna agama seorang selama akalnya belum sempurna. Maka apabila orang yang memenuhi kriteria di atas diajak untuk bermusyawarah dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapat, namun pendapat yang disampaikannya keliru, maka tidak ada ganti rugi atasnya. Demikian yang dikatakan oleh Al-Khattab dan lainnya. Di surah Al-Maidah dijelaskan juga sebagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah. Allahumma ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintah itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Sehingga adapun cara yang disebutkan dalam dengan hikmah, yaitu dengan Al-Quran. Makna umum dari ayat bahwa Nabi diperintahkan untuk mengajak kepada umat manusia dengan cara-cara yang telah menjadi tuntunan Al-Quran, yaitu dengan metode Al-Hikmah.
maudhah dan hasanah, dan mujadalah. Metode hikmah adalah, dalam bahasa Arab, al-hikmah artinya ilmu, keadilan, falsafah, kebijaksanaan, dan uraian yang benar. Jika metode maudhah hasanah terdiri dari dua kata, al-maudhah dan hasanah. Al-maudhah dalam tinjauan etimologi berarti peringatan kepada manusia, mencegah dan menjauhi larangan, sehingga dengan proses ini mereka akan mengingat kepada Allah. At-Tabari mengartikan maudhah hasanah dengan al-ibjamilah, yaitu perumpamaan yang indah berasal dari kitab Allah sebagai hujjah. Metode mujadah, kata jadihum berasal dari kata jidal yang bermakna diskusi. Kalimat jadalah ini banyak terdapat dalam Al-Quran, bahwa ada surat yang bernama Al-Mujadilah, perempuan yang mengadakan gugatan. Al-Mujadalah dalam konteks dakwah dan pendidikan diartikan dengan dialog atau diskusi sebagai kata berbantah-bantahan. Mujadalah berarti menggunakan metode diskusi ilmiah yang baik dengan cara lemah lembut serta diiringi dengan wajah penuh persahabatan, sedangkan hasil diserahkan kepada Allah. Kesimpulan makalah di atas adalah Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi rujukan dan sumber ilmu pengetahuan modern, memuat tata nilai dan pokok-pokok ajaran sebagai kitab yang bersumber dari wahyu dan diyakini lengkap. Keduanya membuat sebagai macam metode pendidikan dan pengajaran yang dapat menjadi teladan bagi dunia pendidikan modern. Dari beberapa ayat yang telah dibahas di atas dapat kita kesimpulkan beberapa metode pendidikan yang dapat diterapkan, yaitu metode hiwar-hiwar. Metode hiwar-hiwar ini dibagi menjadi dua, hiwar qisas dan hiwar nabawi. Yang kedua, metode tabligh. Ketiga, metode amsal atau perumpamaan. Keempat, metode pendidikan melalui qudwah, keteladanan. 5. Pendidikan melalui metode hikmah atau ibrah dan maudhah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.